Episode 44. Merasa takut dengan ancaman yang Pak Hadi ucapkan. Burhan pun terpaksa membatalkan niatnya untuk menampar Kania, sedangkan Salma meski merasa kesal. Karena Burhan tidak jadi memukul Kania, ia pun tidak bisa melakukan apapun selain memainkan sandiwara lagi. Papa, ini bukan salah Kania kok. Hah? Tapi ini adalah kesalahan Mama yang teledor dan tidak menjaga dengan baik barang-barang almarhumah mamanya. Kania, Mama telah merusak gaun berharga milik almarhumah Mama Kania. Pa, Salma menangis sambil memeluk Burhan. Mama tidak salah. Kalau barang itu rusak, itu bukan salah Mama. Karena barang itu seharusnya memang tidak pernah ada di rumah ini, kata Burhan sambil membalas pelukan Salma. Kalau memang barang itu tidak seharusnya ada, kenapa kalian malah tetap menahan barang itu sampai detik ini? Kenapa kalian tidak langsung menyerahkannya padaku ketika aku keluar dari rumah ini kemarin? Tanya Kania sambil menahan rasa kesal akibat kata-kata yang Burhan ucapkan barusan. Lalu kenapa jika kami tidak memberikannya padamu? Kamu kira barang-barang rongsokan milik mamamu itu lebih berharga daripada istriku? Tanya Burhan. Semakin menjadi-jadi. Hati Kania merasa sangat amat sakit saat papanya mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan oleh seorang manusia yang bergelar papa, yang pernah hidup serumah dengan istri yang sebelumnya, pernah berjuang dengan sangat keras untuk membuat ia bahagia. Air mata seakan sudah tidak bisa ia bendung lagi. Rasanya ingin segera tumpah mewakili rasa sakit yang ada dalam hati Kania. Tapi tidak, Kania tidak akan menangis lagi sekarang. Ia tahu air mata hanya akan membuat orang yang ada di hadapannya semakin merasa besar kepala dan bahagia karena bisa menyakiti dan merusak hidupnya lagi dan lagi. Bagi Kania, sudah cukup untuknya menumpahkan air mata karena ular-ular betina yang begitu licik yang sedang bersembunyi di balik topeng wajah kelinci yang imut. Dan sekarang, ia tidak akan terjebak lagi karena saat ini ia bukan mangsa melainkan pemburu. Kania genggam tangannya sebelum bicara. Itu ia lakukan agar terkesan sedang benar-benar kuat dan tidak merasakan sakit sedikit pun. Tuan Burhan Hermasyah, mungkin barang milik almarhumah mamaku memang barang rongsokan yang bagi Anda tidak lebih berharga dari istri Anda ini, ucap Kania sambil berjalan mendekat ke arah Salma yang sedang menangis di pelukan Burhan. Kania lalu memegang rambut Salma yang tergerai, namun Burhan dengan cepat menepis tangan Kania agar tidak menyentuh rambut istrinya. Kania tidak merasa sakit hati dengan perlakuan papanya tersebut. Ia malahan tersenyum manis ke arah Burhan dan Salma. Tapi ingat satu hal, Tuan Rago akan menyesal setelah tahu siapa dia, ucap Kania melanjutkan kata-katanya yang sempat terputus. Papa, Salma melihat Burhan dengan tatapan sedih. Sekarang, anakmu sudah menjadi istri orang kaya. Dia sudah bukan bagian dari keluarga ini lagi. Aku tahu. Dia pasti sangat membenci kita karena kehidupan kita yang jauh di bawahnya. Kak Kania. Sarah berjalan dengan cepat setelah beberapa saat ia menjadi penonton terbaik di samping Dava. Ia juga tidak ingin ketinggalan untuk menunjukkan bakatnya dalam bermain sandiwara. Kak, tolong jangan benci keluarga ini hanya karena kamu sudah menjadi istri orang. Kayak aku tahu, ini memang tujuan awal Kak Kania sebelum menikah dengan Tuan Muda Aditama. Kakak ingin membalas aku dan Mama karena datang ke rumah ini, bukan. Kakak benci aku dan Mama karena kakak pikir kami akan merebut semua yang kakak miliki. Kak, kami tidak seburuk itu. Kak Kania telah salah paham dan salah menilai kami
kami datang atas permintaan Papa. Bukan atas keinginan sendiri. Awalnya, aku dan Mama juga tidak setuju untuk masuk ke rumah ini karena aku gak ingin hal ini terjadi. Tapi Mama, ia malah berpikir sebaliknya. Ia ingin datang dan tinggal di rumah ini karena kasihan sama kakak. Tinggal sendirian, Sarah bicara sambil tertunduk dengan kedua tangannya memegang erat tangan Kania. Cengkraman itu terasa sangat sakit bagi Kania karena dua tangan Sarah sekaligus meremuk satu tangan Kania. Namun, demi tidak terjadinya sandiwara yang semakin menyudutkan dirinya, Kania tetap bertahan dengan ulah Zara yang mencengkram semakin erat tangannya. Ya Allah, tolong aku. Kania bicara dalam hati dengan perasaan penuh harap. Tolong lepaskan aku dari orang-orang ini. Beberapa detik kemudian, Pak Hadi menepis tangan Zara dari tangan Kania. Sebaiknya jangan menyentuh nona muda kami. Kami datang hanya ingin mengambil barang-barang milik almarhumah Mama nona kami. Jadi, tidak ada maksud tersembunyi lainnya, ucap Pak Hadi sambil menatap Zara. Hei pembantu, jangan kasar kamu sama dia, Dava yang melihat Pak Hadi menepis tangan Zara, segera berjalan mendekati Zara. Kamu tidak tahu apa yang terjadi dan kamu juga tidak berhak ikut campur dalam urusan keluarga mereka. Kamu hanya seorang pembantu yang dipekerjakan oleh majikanmu, bukan? Dava semakin menjadi-jadi. Untuk kamu Kania, aku menyesal telah mengenal dan mencintai kamu selama ini. Jika saja aku tahu siapa kamu yang sesungguhnya dari awal, maka aku sudah lama menjauh dari kamu, ucap Dava sambil mengarahkan telunjuknya ke hadapan Kania. Saat kata-kata itu menyentuh telinga Kania, tidak ada rasa lain selain rasa sakit yang terasa sangat memilukan. Hatinya terasa seperti disayat-sayat oleh sembilu. Namun, ia berusaha untuk tetap bertahan dan tidak menangis. Ya Allah, inikah laki-laki yang aku cintai dengan sepenuh hati selama ini. Laki-laki yang pernah aku hayalkan menjadi imam dan membimbing aku dalam rumah tangga hanya dengan kata-kata manis seorang perempuan. Ia tega mengatakan, menyesal telah mengenal aku, sadis, benar-benar sadis. Kania berucap dalam hati sambil menggenggam erat tangannya. Dava, harusnya aku yang mengatakan itu padamu. Aku menyesal telah mencintai kamu selama ini. Ternyata, laki-laki yang aku cintai adalah laki-laki yang paling bodoh yang pernah aku lihat selama aku hidup, ucap Kania dengan tatapan tajam ke arah Dava. Kak Kania, jangan bicara lancang seperti itu, ucap Zara dengan nada tinggi. Pak Hadi, ayo pergi. Kania berucap sambil membalikan badannya untuk meninggalkan halaman rumah tersebut.